Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Traders? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Jadi, kali ini kita ketemu lagi dengan saya Hendro Masori dengan The Traders TV. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin Anda untuk dukung terus channel ini, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, karena itu penting untuk update video-video terbaru dari kami. Dan jika Anda suka dengan videonya, Anda bisa like, kemudian share juga ke teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang berguna ini. Ya, oke. Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu, saya ada beberapa teman yang DM yang ingin juga saya membahas tentang ini ya dalam YouTube saya, yaitu kesalahan-kesalahan elementer yang mendasar dari seorang pemula di trading saham, ya. Dan ini nanti saya kaitkan dengan pengalaman saya waktu saya pertama kali terjun ke dunia saham. Apa yang waktu itu yang saya rasakan, kalau saya ingat sekarang itu, aduh kok gitu, dulu kok saya kayak gitu ya. Harusnya kan nggak kayak gini dan segala macam ya. Jadi hari ini saya mau bicara atau mau diskusi atau sharing lah ya dengan Anda tentang kesalahan-kesalahan elementer atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pemula. Saya yakin Anda nanti kalau melakukan hal ini pas dengerin atau pas lihat video ini bisa ketawa-tawa sendiri gitu. Oh iya, saya kayak gini dan seterusnya ya. Baik, saya mulai saja. Penyakit traders pemula yang waktu itu saya rasakan paling parah gitu buat saya ya, itu adalah penyakit yang dinamakan pengen amat nyari untung. Saya singkat aja supaya Anda gampang ingat, singkatannya PANU ya. Ini kan penyakit gitu ya. Penyakit PANU ini, pengen amat nyari untung ini, itu gini teman-teman. Jadi mungkin pemula sudah baca di mana-mana ya, bahwa kalau Anda mau trading, selalu disarankan start with small. Ya, duitnya kecil aja, jangan gede-gede gitu. Dan ini saya yakin Anda semua pasti melakukan. Semua orang yang masuk saham pasti mulai dari kecil. Ya, bukan karena mengikuti anjuran itu, tapi sebenarnya lebih karena Anda takut kalau duit Anda hilang, ya nggak? Pasti, ya semua orang pasti start with small. Nah, terus di mana penyakit panunya Pak HM gitu kan? Jadi penyakitnya itu datang pada saat Anda start with small, kemudian Anda, ini kejadiannya banyak teman-teman, di trader pemula itu ada yang namanya beginner luck. Jadi pada saat masuk pertama itu langsung cuan, dan cuannya itu biasanya juga nggak kira-kira itu banyak gitu. Sehingga apa yang terjadi? Anda berpikir, loh, saya duit segini bisa cuan segini. Wih, 40%. Kalau saya lipat, kan cuan saya makin banyak. Ya, wong trading gampang kok, tinggal beli, tunggu sebentar, udah cuan. Ya. Nah, ini yang membuat sebenarnya penyakit ini timbul, pengen amat nyari untung. Sehingga modal Anda tambah. Ya. Kalaupun modal Anda berkurang sedikit setelah ditambah, Anda berpikir, kemarin masih bisa cuan kok 40%. Gampang trading itu, ini pasti balik nanti. Supaya lebih gede lagi, tambah lagi gitu. Jadi tambah lagi, kurang, tambah lagi, demi mengejar untung. Nah, kejadian saya waktu itu, kenapa nih nomor satu? Karena emang ini yang waktu itu saya rasakan paling parah di saya penyakitnya. Sehingga waktu itu teman saya, itu sampai bilang, wah Hendro tuh hebat, kalau trading modalnya nambah terus. Ya, tapi bukan karena cuan gitu, karena emang setiap bulan saya top up ya. Dan itu penyakit yang menurut saya harus segera diatasi, ya nggak bagus. Nah, sekaligus di video ini saya nggak cuma ngomong penyakitnya, saya ingin memberikan obatnya pada Anda. Ya, obat PANU ini atau pengen amat nyari untung ini adalah Anda harus stick dengan modal yang ada dulu teman-teman. Pada saat Anda baru mulai belajar, udah Anda masukkan X rupiah, stay dengan itu dulu.
ya. Jangan ditambah dulu kalau berkurang, kalau untung dikit udah biarin aja situ. Tapi kalau misalkan nanti udah mulai untungnya besar, cuannya agak banyak, untuk menjaga psikologis Anda bisa keluarkan cuannya. Jadi Anda bisa bekerja di modal atau di angka rupiah yang sama. Itu akan tetap menjaga psikologis Anda di tempat yang bagus, ya. Jadi itu obatnya. Lanjutkan dengan modal yang ada, terus evaluasi sistem trading Anda, ya. Apakah sudah bisa menghasilkan secara konsisten atau belum? Nanti lama-kelamaan kalau udah konsisten cuannya, mungkin Anda baru bisa boleh nambah modal lagi, ya. Kemudian penyakit yang kedua yang saya rasakan juga waktu itu cukup saya alami, cukup parah juga gitu ya. Ini saya akan ngomong penyakit kulit semua teman-teman, tapi terkait dengan saham gitu ya. Ini kalau Anda baca mungkin ada juga di apa namanya di internet tulisan-tulisan ini, cuman saya tambahkan obatnya untuk video ini. Yang kedua adalah kurap. Ya, penyakit juga ya, Anda kenal juga penyakit itu, singkatan dari kurang perencanaan. Ya. Trader pemula itu kalau kena kurap, saya dulu gitu kena kurap, itu nggak punya trading plan. Nggak punya trading plan. Lihat running trade, yang gerak cepet sikat HK, nggak pakai lama gitu ya. Malah dulu kalau lagi parah-parahnya, masih mending kalau misalkan cuma naruh harga kemudian max cash enter gitu. Tapi kalau ada lihat yang jalan, taruh harga, hajar kanan, max buy enter kan repot, margin-marginnya ikut gitu ya. Itu penyakit saya dulu. Dan mungkin saya rasa teman-teman juga ada yang ketawa-tawa sendiri, oh iya ya gitu, sering juga Anda lihat itu jalan sikat gitu ya. Kalau Anda tertib 3C, ciak, cuan cabut nggak apa-apa gitu ya. Masuk cepet, cuan dikit, pokoknya cuan Anda keluar nggak apa-apa. Tapi pemula saya nggak yakin Anda bisa kerjain itu. Yang ada yang lari kenceng, Anda sikat HK, begitu di atas, dia turun, Anda sayang mau jual, sangkut. Ya, sangkut. Nah, sangkut ini, itu sampai sekarang mungkin banyak ya, ada teman-teman yang sangkut, nggak disiplin tentang cut loss. Sangkut itu bahayanya gini teman-teman. Kalau Anda beli harga tinggi, kemudian Anda sangkut, Anda tunggu gitu. Begitu dia balik ke harga beli Anda, apa yang Anda lakukan? Udah pasti Anda sell. Takut rugi lagi. Padahal saham ini bisa naik lagi ke atas. Jadi kalau sangkut itu susahnya kayak gitu. Jadi mentalitasnya adalah yang penting duit saya balik. Begitu Anda balik ke BEP, Anda jual. Habis itu Anda beli saham yang lain. Buy saham lain, nyangkut lagi. Gitu lagi terus. Lah kapan cuannya gitu. Ya, jadi penyakit kurang perencanaan ini adalah tidak ada trading plan. Jadi kalau sangkut kadang-kadang cuma nunggu BEP jual. Ya kapan cuannya? Nggak akan cuan-cuan Anda gitu ya. Itu penyakit yang kedua. Tidak ada trading plan. Dan Anda harus ingat bahwa loss besar itu apapun selalu mulai dari loss kecil. Nggak ada loss yang trading Anda masuk kemudian tiba-tiba loss 20% dalam waktu 2 menit. Nggak ada gitu, kecuali gorengan yang sangat kolesterol tinggi ya. Tapi kalau saham-sahamnya masih bener gitu, nggak mungkin lah gitu. Semua loss besar itu pasti mulai dari loss yang kecil yang tidak Anda gunakan stop loss atau cut loss. Ya. Penyakit kurap, apa obatnya Pak HM? Obatnya adalah satu, Anda sebelum beli hitung dulu risk reward-nya. Bisa ngitungnya? Kalau nggak bisa cari literasinya di internet, banyak. Atau nanti suatu saat saya akan bikinkan video mengenai how to make trading plan ya. Bagaimana cara Anda membuat trading plan yang benar supaya Anda selalu bisa menjaga modal Anda dengan baik. Oke, nanti saya akan buatkan. Tapi kembali ke tadi ya, kurap obatnya adalah satu, Anda hitung risk reward, yang kedua buat trading plan sebelum Anda mengambil posisi. Jadi Anda tahu buy di mana, risiko bisnisnya di mana, Anda tahu mesti stop loss di mana kalau turun, dan kalau perlu ya Anda risk reward itu harus tahu di mana kira-kira Anda bisa ngambil TP nanti. Meskipun dalam prakteknya Anda bisa gunakan juga trailing stop ya untuk menjaga profit. Tapi at the first time waktu Anda ambil posisi, Anda tahu risikonya di mana, rewardnya sampai berapa. Harus tahu.
supaya Anda terhindar dari penyakit yang namanya kurap tadi. Ya. Penyakit yang ketiga, ini saya juga yakin Anda pasti juga banyak yang mengalami juga, seperti saya dulu waktu saya mulai. Ya. Apa Pak HM? Yang ketiga adalah penyakit campak. Apa itu? Cinta ama pakar. Ya. Anda beli saham yang direkomend oleh pakar yang Anda kagumi, Anda idolakan tanpa cek dulu. Dengan chartnya, dengan apapun. Pokoknya idola saya belilah gitu. Padahal dia belinya mungkin di bawah, tapi ya nggak apa-apa lah, dia udah beli, saya beli aja deh gitu. Nah ini bahaya. Bahayanya apa? Karena pada saat nanti Anda beli kemudian sahamnya turun, Anda nggak tahu mesti stop loss di mana. Anda nggak tahu mesti jaga risiko bisnisnya di mana. Kalaupun naik, Anda juga bingung, ini TP di mana ya? Bapak itu TP di mana ya? Itu bahayanya. Ya, ingat, teman-teman, setiap trader, mau yang jago, mau yang masih baru, mau yang udah puluhan tahun, punya trading plan yang berbeda. Satu. Ya. Yang kedua, trader juga punya time horizon yang berbeda. Saya ambil contoh yang paling gampang. Banyak yang ngomongin LKH beli ini di sini, LKH beli di sini. Bapak Lo Keng Hong, ya, sang maestro investor Indonesia, yang katanya Warren Buffett Indonesia itu, saya juga kagum sama beliau. Tapi teman-teman kalau mau ngikutin Bapak LKH, Anda harus tahu risk profile Anda. Bisa nggak seperti beliau? Contoh, waktu itu saya ingat tahun 2014-an, 2015-an, saya lupa, sekitar itu lah ya. PTRO itu Bapak LKH beli di harga 1.200-an lah, 1.100, 1.200-an. Ini saya ambil contoh nih. Kemudian turun sampai 800. Nah waktu itu banyak tuh, wah LKH beli di 1.200, udah 800 nih, udah turun 30%. Masa kita nggak berani? Hajar kan, dihajar. PTRO itu ternyata turun sampai 270-an, ya di bawah 300 dikit lah. Lah kalian kuat nggak kalau beli di 800 dibawa ke 300? Bapak LKH apa yang dilakukan? Bapak LKH beli terus sampai bawah, sampai 300 masih beli terus. Saya tanya ke Anda, bisa nggak kayak gitu? Kalau bisa silahkan, berarti Anda cocok untuk ngikutin Bapak LKH. Kalau saya nggak sanggup, saya nyerah duluan gitu ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Harga ini dari 300 balik ke atas 2.000, teman-teman. Ya Bapak LKH cuannya luar biasa kan. Anda jangan-jangan udah cut loss di bawah. Atau kalau nggak cut loss pun di 300 Anda tahan terus. Balik ke 2.000 itu setelah 2 tahun lebih. Kuat nggak nahan 2 tahun? Gimana ngomong kuat, Anda 2 hari nggak naik. Jangankan turun, 2 hari nggak naik aja. Ini saham lelet banget sih, nggak jalan-jalan. Ini 2 tahun lebih loh. Ya, itu yang harus saya ingatkan ke teman-teman bahwa penyakit ini, campak ini, cinta sama pakar ini harus Anda sesuaikan dengan profil Anda. Cocok nggak? Kalau cocok, go ahead, nggak ada masalah. Bisa. Tapi kalau enggak, ya yang ada, yang pakar Anda adalah cuan gede-gedean, Andanya boncos gede-gedean gitu ya. Dan ini secara long term tidak bagus teman-teman, karena Anda akan mengikuti orang terus ya. Anda harus menemukan sendiri sistem trading Anda yang membuat Anda cuan secara konsisten. Di next video saya juga akan sampaikan mengenai step-step yang harus dilalui oleh trader. Ya, salah satunya nanti itu bagaimana develop sistem trading untuk Anda yang sesuai. Ya, apa obatnya campak Pak HM? Obatnya tadi saya bilang, mulailah belajar sendiri. Loss nggak apa-apa. Ya, selama Anda mulai kan ingat ya, trading start with small ya. Small amount dulu. Modal kecil dulu, Anda cek sistem tradingnya. Belajar aja nggak apa-apa. Loss dikit, ya itulah uang belajar. Nggak ada sekolah yang nggak pakai uang pendaftaran dan uang sekolah atau uang kuliah atau uang belajarnya. Anggap aja di situ, nah makanya jangan gede-gede. Trading start with small. Kalau emang nggak bisa, ya udah, mungkin Anda mesti keluar dari trading. Tapi kalau misalkan Anda yakin, oh ini ternyata saya bisa ngikutin dan saya bisa cuan konsisten, teruskan. Ya. Kemudian yang tadi saya sering omongkan, temukan risk profile Anda dan cari sistem trading yang sesuai dengan profil Anda.
risk profile ini apa Pak HM? Risk profile itu adalah, gampangnya gini teman-teman. Profil risiko itu adalah bagaimana Anda bersikap terhadap harga yang terjadi. Jadi contohnya nih ada 2 orang, sama-sama trader. Sama-sama belinya sama, di harga yang sama. Yang satu turun 2 tik, malamnya udah nggak bisa tidur sampai pagi gitu. Kepikiran terus gitu ya, aduh gimana ini, saya kok udah langsung beli, baru beli udah loss, sehari udah turun 2 tik. Satunya lagi, sampai turun 10%, santai aja, tidur masih nyenyak, makan masih enak. Nah ini yang kaitannya dengan risk profile nanti ya. Jadi Anda harus tahu dulu Anda seperti apa. Jangan sampai seperti video saya pertama, ingat, jangan sampai Anda itu trading tapi nggak bahagia gitu, kepikiran dan segala macam gitu ya. Dan juga ini bagus, saya ada baca, orang itu pengennya kan trading for living ya. Anda trading untuk hidup Anda. Jangan sampai nanti Anda kebalik. Anda living for trading, Anda hidup tapi urusannya trading, terus ngeliatin running trade, nggak ngapa-ngapain, begitu turun malamnya nggak bisa tidur, sepanjang 24 jam kepikiran trading. Nah itu hati-hati, ya hati-hati banget. Itu kalau udah Anda mulai Sabtu Minggu Anda nggak enak, nggak nyaman karena nggak ada running trade, itu bahaya. Berarti Anda udah over trade, Anda udah harus benar-benar serius untuk menangani itu, ya. Bahaya kalau udah over trade, bahaya. Oke, 3 ya penyakit tadi yang sudah kita sampaikan, panu, kurap, kemudian dan campak. Ini saya urutkan pengalaman saya pribadi teman-teman. Jadi mana yang paling parah buat saya, kemudian berikutnya. Yang keempat, itu juga saya dulu sering alamin ini, namanya eksim. Ya, Anda tahu penyakit eksim, emosi eksis melulu. Ya, jadi belinya itu pakai perasaan, nggak pakai chart, nggak pakai LK, nggak pakai apa. Jadi analisanya simple gitu, cuman ini perusahaan udah puluhan tahun nih, udah ngetop banget, siapa sih nggak tahu perusahaan ABCD ini, pasti bagus, udah sikat aja deh. Gitu. Gedungnya bagus, gede-gede, perusahaannya pasti kaya gitu, sikat aja. Lah, sekaya-kayanya perusahaan, contoh BBCA kurang kaya apa gitu ya, bank gede semua orang tahu. Apa nggak ada fase di mana dia turun dalamnya? Ya ada, pasti ada. Namanya chart nggak ada yang naik terus, pasti ada naik, ada turun. Turunnya bisa dalam, ya bisa juga. Coba cek kemarin pada saat COVID pertama kali muncul. Lihat chartnya BBCA kayak apa. Ya, kalau Anda masukkan di pucuk, ya kerasa juga Anda hilang duitnya gitu. Meskipun kalau mau Anda hold terus, ya BBCA mungkin akan balik lagi someday. Ya, kalau Anda juga sabar di situ. Ya, itu yang pertama. Beli pakai perasaan. Kemudian kalau Anda loss, bawaannya itu balas dendam. Ngawur. Begitu ini cut loss, langsung sikat apa yang jalan, ini sikat lagi. Cut loss lagi, apalagi yang jalan, ini sikat lagi. Sehari bisa 3, 4, 5 kali. Bahkan kemarin, saya juga baru tahu ada teman saya di The Traders, ya grup Telegram. Oh ya, sekalian saya mau kasih tahu juga teman-teman yang belum bergabung. Kalau mau bergabung silakan ya ke grup Telegram The Traders. Ada teman saya di situ yang sehari nih, bisa transaksi 90 kali. I'm not kidding. This is serious gitu. Saya nggak perlu sebut namanya. Karena kasihan nanti yang orangnya gitu ya. Nanti kalau mau ngaku aja di grup, biarin aja. Tapi ini penting ya. Kalau Anda sudah pakai emosi, itu akibatnya. Dan yang ada, kalaupun Anda cuannya dikit bos. Biaya transaksi Anda berapa? Jauh lebih gede nantinya. Kalau Anda hitung sebulan, coba cek bulan. Berapa biaya transaksi Anda? Fee transaksi Anda berapa? Bandingkan dengan cuan Anda. Anda senang tuh dapat cuan sebulan, tapi bandingkan dengan fee transaksi Anda. Jangan-jangan nggak nutup. Ya, itu penting ya. Jangan bawa emosi kalau trading. Harus tenang. Nggak cuma pada saat loss, teman-teman. Pada saat win pun, bawaannya euforia. Saya dulu sering banget tuh. Ya, udah dikit-dikit nih, trade 1 cuan 5%, trade 2 cuan 2%. Misalkan, kecil-kecil dulu saya kena penyakit itu ya, dikit-dikit cuan kok dikit-dikit gitu ya, kena penyakit saya dulu. Jadi saya kumpulin 6 trade saya cuan, hilang sama sekali trade doang yang loss gitu. Kenapa? Karena saya euforia. Ah bisa kok 6 kali strike saya bisa cuan, masa ini hajar aja deh yang terakhir jebret. Loss. Hilang semua.
Jadi 6 kali transaksi win, 1 kali beres. Gone with the win, gitu ya. Obatnya gimana Pak HM? Eksim ini, emosi saya, aduh saya susah banget nih, selalu emosi, boy pengennya balas dendam, euforia, apa segala macam. Obatnya cuma satu, pertama gunakan indikator yang benar untuk Anda masuk atau opening buy-nya. Ya. Yang seneng TA, pakai chart. Yang seneng dengan FA, pakai LK. Ya. Jadi jangan hanya masuk base-nya, ini pasti bagus nih. Ini Indomie nih, semua orang makan. Ya memang gitu ya. Tapi emang Indomie, INDF, ICBP nggak ada turunnya. Ada. Pas dalam-dalamnya ada juga gitu. Itu yang harus diingat. Jadi terserah, depends on Anda mau pakai chart untuk yang TA atau pakai LK untuk yang FA. Ya. Nah kemudian satu lagi juga bahwa setelah loss beruntun, ya 3 kali loss atau 4 kali loss, dan juga win yang beruntun, karena win itu juga bahaya. Jadi win beruntun itu sama bahayanya dengan loss beruntun, teman-teman. Saya ingatkan, ya. Jadi kalau setelah loss beruntun atau wins beruntun, sebaiknya Anda take a break dulu. 1-2 hari. Sekarang nggak bisa jalan-jalan ke mall ya, karena COVID. Kalau dulu saya masih bisa jalan-jalan ke mall gitu ya. Lihat yang bening-bening dan segala macam gitu ya, bercandanya kan gitu. Lupakan dulu saham, lupakan dulu trading. Ya. Berat, tapi harus Anda lakukan. Kalau Anda loss beruntun atau wins beruntun, take a break. Ambil istirahat, kemudian 3-4 hari atau 2 hari atau 3 hari, masuk lagi ke pasar dalam suasana yang lebih fresh, lebih seger, dan Anda bisa berpikir dengan lebih bijaksana untuk opening posisi. Oke, udah 4 ya. Sekarang yang kelima, ini saya gabungin. Ada 2 penyakit yang mirip, yaitu kudis sama kadas ya, nyebutnya juga hampir sama. Kudis ini kurang disiplin, kadasnya kadang lupa stop loss. Ya. Nah, ini biasanya terjadi di pemula, ya, trader pemula. Apa kejadiannya Pak HM? Kurang disiplin ini atau kadang lupa stop loss ini, itu biasanya gini, Anda buy nih, saham di satu titik, di satu harga gitu. Saham ABCD di harga 1.000 misalkan gitu. Nah, terus Anda berpikir, Anda sebenarnya udah punya trading plan. Nanti kalau 900 saya cut loss deh. Harga turun nih, 1.000 ke 980, 960, 950, terus sampai begitu 910, 900, begitu hampir di 900, Anda kan tadi ngomong ya, udah janji gitu, 900 saya cut loss. Begitu 900 enggak Anda cut loss, cuma diliatin aja turun lagi 890, turun terus Anda lihatin terus dengan ngarep. Enggak, ini pasti bentar lagi balik, udah dalam kok dari 1.000, masa sih nggak balik-balik. Makin dalam, makin ngarep, sampai terlalu dalam, Anda baru bingung. Dan itu yang saya sering dapat pertanyaan, Pak HM, saya punya saham ABCD, sebaiknya saya cut loss atau saya keep. Saya sekarang floating loss 20%. Nah, waktu itu saya kembalikan, pertanyaan saya adalah, kenapa yang nanya cut loss atau hold ini teman-teman yang sudah floating loss 20%, malah lebih? Kenapa nggak ada yang bertanya itu saat masih minusnya 2%, 3%, 5%? Nggak ada. Sepanjang pengalaman saya, yang DM saya nanya itu, setiap saya tanya, emang sudah floating loss berapa? Itu pasti udah puluhan persen. Ya. Jadi kembali, tadi saya juga nyebutin depan ya, loss yang gede itu nggak ada yang ujuk-ujuk, atau kalau orang Jawa bilang mak jegagik muncul gitu, enggak, itu pasti dari proses. Cuman Anda tidak disiplin, ya, atau bahkan lupa untuk pasang stop loss, ya. Apalagi kalau udah ngomong gorengan teman-teman, kadang-kadang kalau Anda gorengan lupa masang stop loss, ya sudah, kalau pas disiram ke bawah, ya goodbye, habis duit Anda gitu ya, berkurang akan sangat banyak, ya. Jadi ini penyakit yang kelima, kurang disiplin, kudis, sama kadang lupa untuk pasang stop loss.
Bagaimana obatnya Pak HM? Ini saya sering nih kayak gini, saya udah janji pada diri saya kalau sekian saya cut loss. Begitu beneran ke segitu, saya masih ngarep tuh, aduh rugi nih kalau dihitung-hitung rugi segini. Baliklah pasti habis ini. Jadi bukan itu obatnya bukan yang ngarep bilang enggak, obat Anda adalah kalau Anda sudah tahu, waktu itu saya juga sama ya. Saya nunggu begitu pada saat titik cut loss saya yang saya udah janjikan, saya nggak bisa cut loss secara manual. Pasti ngarep. Ya. Kalau Anda sama kayak saya, obatnya cuma satu, serahkan pada mesin. Mesin tuh nggak punya emosi teman-teman. Mau cut loss ya cut loss aja, bodoh amat gitu. Mau loss berapa nggak ada peduli dia. Apa maksudnya mesin? Biarkan OLT Anda yang mengerjakan. Begitu Anda beli, pasang stop loss-nya di mana ada automatic order. Nah, kalau sekuritas Anda nggak punya itu, pindah aja. Udah. Itu penting soalnya. Ya. Penting sekali Anda punya mesin terutama kalau Anda tidak bisa memanage emosi Anda untuk cut loss secara manual. Ya, serahkan mesin. Ini saran dari saya, masih ingat teman saya dulu yang waktu saya belajar baru masuk, saya ketemu teman-teman dulu, sering ngobrol saya sama teman-teman, dan mereka menyarankan untuk ya udah biarkan mesin yang mengeksekusi. Ya. Jangan kita berharap atau kita mengerjakannya manual. Kalau udah pasti nggak bisa. Ya. Kemudian yaitu kombinasinya, kalau misalkan kadang lupa stop loss ya jangan lupa gitu ya, obatnya ya nggak usah lupa, bikin aja SOP. Ingat-ingat di kepala Anda, setiap buy langsung otomatis pasangin stop loss-nya pakai mesin. Ya, kalau TP Anda boleh pasang, atau nanti kalau udah naik Anda bisa pakai trailing stop. Ya, bagian dari trading plan. Kira-kira itu. Untuk penyakit yang kelima ini, kudis sama kadas ya, obatnya pasang trailing stop, serahkan mesin untuk mengeksekusi, dan juga pasang stop loss untuk kalau Anda mau membatasi kerugian Anda. Yang terakhir ini yang dulu sering saya rasakan juga, ya meskipun nanti kalau Anda sudah cukup ahli atau cukup berpengalaman di trader, ini juga enak juga Anda kerjakannya penyakit satu ini sebenarnya. Penyakitnya koreng namanya, koleksi gorengan gitu ya. Ini biasa, trader pemula itu selalu ngarep untung dalam waktu yang cepat. Ya, kalau perlu semalam atau sehari bisa jual 50%, kenapa mesti nyari yang 3%? Itu ya saya dulu ngasain ya. Saya rasa teman-teman juga sama lah gitu ya. Pengennya ya cepat kilat gitu. Kalau bisa cepat ngapain lama gitu ya. Jadi kalau di grup kemarin ada yang ngomong ikan sepat, ikan gabus, ikan lele gitu. Lebih cepat, lebih bagus, nggak bertele-tele gitu kan. Jadi pengennya ya cepat kaya aja. Ngapain tunggu-tunggu bertahun-tahun kalau bisa bulanan sudah kaya. Ya. Tapi ini membawa konsekuensi gitu ya. Kalau yang sering naik kenceng, naik kenceng itu pasti turunnya juga kenceng. Kalau Anda bisa memanage emosi Anda atau memanage knowledge Anda bermain di saham-saham yang atau trading di saham-saham yang seperti ini, fine, nggak ada masalah. Cuman kalau pemula itu emosinya biasanya masih lebih berperan dibandingkan knowledge Anda ya. Ini yang harus saya ingatkan teman-teman yang trader newbie, hati-hati ya. 10 kali trading pasti ada cuannya. Pasti ada. 10 kali trading gorengan, mungkin ada cuan 1-2 kali, yang 8 loss. Nah, biasanya penyakit berikutnya ini yang dikoreng ini adalah yang Anda lihat hanya cuannya saja nih, yang 2% yang naik tinggi ini. Yang loss-nya banyak ini diabaikan. Ya. Sehingga penting juga nanti sebagai satu obatnya ya, kalau mau Anda evaluasi, catat semua trading Anda. Apapun itu. Catat, bikin catatan di Excel gitu ya, kalau mau disimpan. Kalau di buku takutnya bukunya hilang, nanti hilang lagi. Di Excel Anda catat. Yang trading-trading gorengan terutama gitu ya. Berapa kali, nanti Anda evaluasi sendiri. Karena otak kita tuh otomatis kadang-kadang hanya mengingat cuan, tapi melupakan yang loss. Tapi kalau dicatat kan Anda bisa lihat lagi. Oh iya anjir, nih 20 kali gue untung cuma cuan 3 kali. 17 kalinya loss. Nah, setelah pelajarin record Anda seperti ini, apa ya Anda masih mau main atau trading saham gorengan gitu ya?
Ya kalau udah jago, nggak apa-apa. 10 kali trading, saya 6 kali cuan Pak AM. Ya silakan gitu. Itu juga nyari duit yang cepat dan singkat juga untuk dapetin duit. Ya, tapi kalau udah Anda amati, Anda nggak bisa, ya stop lah. Ya. Coba cari metode atau sistem trading yang lain yang buat Anda cuan. Mungkin nggak harus cepet-cepetan, tapi Anda bisa konsisten dengan saham-saham yang lebih tidak volatil, yang lebih stabil. Ya. Karena koleksi gorengan ini kalau Anda nggak disiplin, itu loss-nya bisa cukup banyak. Gorengan tuh saya katakan cepat naik, cepat turun juga. Ya. Obatnya apa kalau koreng ini? Obatnya satu tadi saya katakan ya, Anda catat semua transaksinya, Anda amati lagi seburuk apa atau sebagus apa Anda trading gorengan. Yang kedua, Pak M, saya nggak bisa nih kalau nggak trading gorengan. Habis kalau ada gorengan jalan di grup itu hiha-hiha semua gitu. Pada teriak-teriak, hiha, hiha. Saya cuma bengong aja dan iri. Ya nggak apa-apa, Anda ikut. Tapi jangan banyak-banyak. 5% dari porto maksimal, fine. Kalaupun Anda dibantai di sana juga Anda nggak terlalu kepikiran. Anda masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan enak. Jangan terus semua portonya diblekin di situ. Ya, itu mungkin sebagai wrap up saya ada 6 penyakit ya. Dan ini kalau Anda perhatikan ini semua adalah penyakit-penyakit kulit yang sebenarnya secara medis gampang diobatin. Dan sebenarnya benar, saya udah kasih obatnya sama Anda. Ini enam-enamnya itu bukan sesuatu yang sulit kalau Anda mau untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. So, Anda belajar lagi, Anda dengerin lagi videonya, dan kalau masih Anda ketawa-tawa sendiri, kemudian senyum-senyum sendiri, semakin banyak Anda ketawa sendiri dan senyum sendiri, berarti penyakitmu semakin banyak. Ya, sembuhkan satu-satu, pelan-pelan, nanti ke depan, mudah-mudahan Anda bisa trading dengan lebih bagus, lebih disiplin, dan nanti cuannya pasti nyusul. Jangan khawatir, pasti nyusul. Ya. Begitu saja teman-teman, sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Ya, sekali lagi kalau Anda suka dengan si video ini, tolong Anda share juga ke yang lain ya. Teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi ini, supaya mereka juga bisa menjadi trader yang lebih bagus ya. Kemudian kalau Anda mau join dengan diskusi atau ngobrol kita di grup Telegram, silakan Anda join ke The Traders. Di Instagram juga ada juga kita thetraders.saham. Baik teman-teman, sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan, pol-polan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat terus. Kok lupa gua? Oke.